Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ivansyah. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, dalam video singkat kali ini, saya akan membahas tentang lembaga negara utama yang ada di Indonesia. Nah, tema ini sangat penting, teman-teman, karena lembaga negara merupakan suatu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan penjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa bagian yang akan saya coba bagi dalam membahas soal tema lembaga negara utama di Indonesia, supaya kita dapat lebih mudah pahami dan pelajari bersama-sama, teman-teman. Nah, bagian pertama yaitu kita akan mempelajari soal pengertian umum lembaga negara. Nah, secara umum, lembaga negara adalah suatu organ atau institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara itu dibentuk guna melaksanakan prinsip pembagian kekuasaan. Nah, yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan suatu wewenang. Lembaga-lembaga ini yang menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, serta fungsi penunjang lainnya. Namun, di antara banyaknya lembaga yang ada, terdapat lembaga negara utama yang menjadi inti penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam bagian kedua, itu akan masuk mengenai jenis dan fungsi lembaga negara utama itu. Lembaga negara utama di Indonesia pada dasarnya meliputi yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penjaga kedaulatan rakyat dan pelaksanaan amandemen UUD 1945. MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak amandemen UUD 1945. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi tetap memiliki kewenangan prinsip yang sangat penting, seperti melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan keduanya dalam masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam konstitusi. Lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR itu yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR bersama presiden membentuk undang-undang, menyetujui atau menolak RAPBN, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. DPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di bidang politik dan menjadi mitra sekaligus pengontrol pemerintahan. Lalu yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD itu mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam, walaupun kewenangan legislasinya terbatas dibanding DPR. Keberadaan DPD menegaskan bahwasanya semangat desentralisasi dan keadilan suatu wilayah. Lalu yang keempat, ada presiden dan wakil presiden. Presiden itu merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam suatu sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dibantu oleh wakil presiden serta para menterinya. Presiden memiliki wewenang dalam menjalankan undang-undang, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR, mengangkat pejabat negara, dan menjaga stabilitas nasional. Lalu kelima, Mahkamah Agung (MA). MA adalah pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi yang mengawasi peradilan di bawahnya. MA itu berwenang memeriksa dan memutus perkara kasasi serta meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keenam, Mahkamah Konstitusi (MK).
MK itu ia berperan menjaga kemurnian suatu konstitusi. Wewenangnya antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu yang ketujuh, ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab akan keuangan suatu negara. Nah, lembaga ini berperan memastikan keuangan negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu dalam bagian yang ketiga, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar lembaga negara utama. Nah, hubungan antar lembaga negara utama itu diatur berdasarkan prinsip checks and balance untuk mencegah dominasi kekuasaan. Presiden, ia menjalankan pemerintahan tetapi tetap diawasi oleh DPR. DPR, ia membuat undang-undang, namun MK bisa menguji undang-undang tersebut bila dianggap bertentangan dengan UUD 1945. BPK, ia memeriksa keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan dan hasilnya akan dilaporkan kepada DPR dan DPD. Nah, dengan sistem ini tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi semua bekerja secara sinergis dan saling mengawasi sesuai dengan fungsi konstitusionalnya. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan dari video ini, lembaga negara utama di Indonesia adalah pilar penyelenggara pemerintahan yang menjalankan fungsi legislatif, yudikatif, dan serta pengawasan keuangan. Nah, keseimbangan dan kerjasama antar lembaga inilah yang memastikan bahwa prinsip rule of law dalam demokrasi konstitusional dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu saja teman-teman video singkat pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.